melanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan lihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangannya, termasuk juga mendengarkan pandangan dari ahli-ahli hukum, kemudian juga masyarakat, yang tadi kita juga sudah dengarkan harapannya bahwa kalau Bang Rasa Mala mengatakan jangan sampai terpengaruh, harus independen. Tapi seperti apa kalau pandangan dari Pak Ahyan Salmi, terutama kalau sekarang pengakuan dari Bang Rasa Mala adalah hakim ini sedang dalam tekanan yang tinggi? Saya kira juga jangan diartikan aspirasi masyarakat itu dikatakan tekanan. Hakim tidak harus menerima dan juga tidak harus menolak. Kalaupun itu diterima oleh hakim nanti, itu adalah pendapatnya hakim. Mungkin seperti Pak Saur katakan tadi, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Apa sih aspirasi yang ada di dalam masyarakat? Itu nggak ada masalah. Secara yuridis dan teoritis itu sangat dimungkinkan, nggak ada problem. Tentu kita apa yang disampaikan oleh Pak Rasa Mala, tentu kita paham lah karena posisinya dia di mana, ya. Tentu pasti dia akan berkata demikian. Tapi kan sepanjang tidak ada bukti, itu kalau dalam arti mengingatkan hakim kita terima dengan baik. Tetapi kalau sepanjang tidak ada bukti bahwa itu adalah hakim dipaksa dan terpaksa menerima dari masyarakat, itu harus dimaknai, itu adalah pendapat daripada hakim. Boleh saja pendapat orang lain, pendapat ahli, pendapat masyarakat diambil alih oleh hakim, nggak ada salahnya. Itulah makna dari hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dari dahulu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bunyinya demikian. Kecuali itu sudah dirubah. Saya nggak tahu juga, kadang kan begitu cepat peraturan perundang-undang kita robah, kita nggak tahu ternyata udah berubah. Tapi sepanjang sepengetahuan saya itu belum dirubah, jadi nggak ada masalah. Baik. Bang Martin, banyak sekali pakar-pakar hukum, termasuk juga narasumber yang diundang ke dalam acara ini mengatakan, kalau mereka mengamati dari persidangan yang sudah berlangsung, mereka berpendapat bahwa sepertinya hakim sejak awal, bahkan sebelum jaksa penuntut umum ini membacakan tuntutannya, sudah punya pandangan sendiri. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar yang dilontarkan oleh hakim atau majelis hakim ini sepanjang dari proses pengadilan. Menurut Anda? Ya, menurut saya sah-sah saja asalkan itu terbentuk pada saat sudah masuk dalam proses pembuktian. Ya. Kalau sebelum membaca surat dakwaan hakim sudah terlihat subjektif, nah ini jadi pertanyaan. Nah, terus juga kita pertanyakan subjektif kemana? Kepada terdakwa atau terhadap korban? Nah, pada saat pembuktian kan semua itu sudah diuji ya, baik saksi, bukti surat dan juga pendapat ahli, sehingga membentuk keyakinan hakim. Yang saya mau tanya sekarang, apakah itu salah atau tidak? Enggak. Dari mana salahnya? Kan terdakwa diberikan kesempatan sebagai saksi mahkota. Terus saksi-saksi yang dihadirkan yang juga berpotensi meringankan mereka juga sudah diperiksa. Apa salah hakim apabila menilai bahwa kualitas keterangan dari saksi yang dihadirkan tersebut tidak capable gitu ya, atau tidak dapat dipercaya? Yaitu saya pikir ya itu hak prerogatif hakim. Nah, yang menjadi lucunya adalah kenapa kok pendapat hakim sama dengan pendapat publik? Nah, makanya ketika ada rekan saya mengatakan jangan terpengaruh oleh tekanan publik, harusnya dipertanya dulu, kenapa kok you bisa yakin? Padahal hakim, kenapa kok you bisa nggak yakin? Apakah karena pembelanya Verdi Sambo dan Putri, atau karena memang objektivitas? Karena gini loh, kalau tadi dibilang jangan terpengaruh dengan tekanan publik, yang dimaksud ya kalau menurut dia, kalau menurut kami kan ini aspirasi positif. Maka menurut saya sama saja dia mengatakan bahwa tidak perlu negara ini dengan dasar demokrasi. Kenapa? Karena kalau ada hal yang positif tidak dipertimbangkan dengan alasan tekanan publik, menurut saya ini suatu kekeliruan yang sangat fatal ya. Dan nggak boleh seperti itu. Kecuali kalau ada orang datang ke persidangan bawa golok, hukum mati Verdi Sambo, nah itu yang salah. Ini kan enggak, jadi amicus curiae. Dan mereka menjadi amicus curiae itu karena apa? Karena ya ada dua hal. Yang pertama bahwa Richard mau dipersalahkan. Jadi pasca membunuh Joshua dan memfitnah sebagai pemerkosa, sekarang orang-orang ini mau mencari kambing hitam lagi. Siapa kambing hitam berikutnya? Menurut konsep pembelaan Verdi Sambo adalah Richard Eliezer. Itu yang pertama. Yang kedua, karena menurut publik dan juga amicus curiae yang banyak pakar-pakar hukum dan juga pakar dari ilmu yang lain berpendapat bahwa jaksa setelah menggunakan Richard, tapi tetap menempatkan Richard dalam posisi yang seharusnya tidak ditempatkan. Nah, ketika ada respon dari publik dan menganggap bahwa secara konteks yuridis seharusnya tidak seperti itu berdasarkan pasal 10A Undang-Undang 31 2014. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah salah ketika publik dan juga ahli-ahli hukum yang mungkin saja sering menjadi ahli hukum di pengadilan bergerak dan meminta agar majelis hakim mempertimbangkan nilai-nilai
sesuai dengan yuridis yang disampaikan oleh amicus curiae. Saya pikir kalau kita beranggapan bahwa itu adalah tekanan, disitulah kesalahan kita berpikir gitu loh. Oke, baik. Apalagi salah satunya ya ada saya kemarin nonton di tayangan yang lain ada Bang Todung Mulya Lubis ya. Ini bersuara juga. Ini orang bukan orang sembarangan. Jadi kalau semua orang kalau ada yang menganggap bahwa tekanan publik ataupun hal-hal yang negatif, saya pikir ya apakah kita meragukan kapasitasnya Bang Todung Mulya Lubis? Ya, baik. Begitu aja. Baik, Simple. Bang Saur, kalau tadi dikatakan oleh Bang Martin bahwa untuk putrinya saja itu memang kalau Bang Martin mengatakan bahwa seharusnya 2 kali dari yang dituntutkan oleh JPU. Nah, mungkin 20 tahun. Atau 20 tahun. Mungkin kita sedikit berprediksi hitung-hitungan di atas kertas versi dari masing-masing narasumber. Bagaimana kemudian besok kira-kira hakim menjatuhkan vonisnya? Kalau saya sih gini ya, kalau hukum itu kan logik Mbak Putri ya. Pasti kita paham. Kita mulai aja cara berpikirnya jaksa dengan tuntutannya. Soal Ferdy Sambo misalnya Mbak Putri kan dikatakan bahwa dia sangat terang benderang terbukti 340 tanpa ada yang meringankan. Cuman kan disesalkan kalau dia kemudian tidak meringankan, kemudian kenapa dia tidak hukuman mati. Publik lupa bahwa dalam konstruksi untuk tuntutan kepada Sambo ada lagi pasal obstruction of justice. Ya toh? Salah satu di pasal yang dakwaan daripada jaksa penuntut umum itu ada ancaman 10 tahun. Itu yang kedua Mbak Putri. Dan yang ketiga adalah dia sebagai penegak hukum, dia harus ditambahkan 1/3 dari tuntutan jaksa. Oleh karena itu menurut saya ini, kembali ini, silakan orang berdebat. Yang paling minimal menurut saya kepada Ferdy Sambo adalah hukuman mati. Cuman begini Mbak Putri, dalam sistem hukum pidana kita, karena yang maksimal itu adalah hukuman mati, jadi otomatis apapun kejahatan daripada katakanlah si terdakwa ini, katakanlah Sambo ini hanya hukuman mati. Jadi oleh karena itu menurut saya ini, prediksi saya adalah kalau kita lihat kelakuan atau tindakan pidana yang dilakukan yaitu rencana pembunuhan dan konstruksi tuntutan jaksa, dia minimal hukuman mati. Nah, bagaimana dengan Putri? Ya menurut saya Putri kan juga seperti Martin bilang, kalau tanpa ceritanya ini menurut jaksa kan tidak ada upayanya si Sambo untuk membunuh. Ya toh, menurut saya adalah setidaknya tidak jauh. Tetapi katakanlah misalnya kalau dia seumur hidup, kemudian karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab pertama karena pembunuhan yang terjadi. Baru kemudian saudara Eliezer, itu perintah undang-undang. Nah kita sesalkan seperti tadi Martin. Setelah jaksa kemudian sadar ada kesalahannya, ternyata terbukti di replik mereka mengakui bahwa si Eliezer itu adalah justice kolaborator. Mestinya harus dituntut lebih ringan. Oleh karena itu menurut saya ya Eliezer itu harus lebih ringan dari terdakwa yang lain. Baik, mungkin singkat Pak, hitung-hitungan mengenai besok. Kalaulah sekiranya hakim berkesimpulan terbukti unsur-unsur pasal berdasarkan alat bukti yang ada, prediksi saya adalah urut-urutannya, dari urut-urutannya itu yang tertinggi itu Pak Sambo, yang kedua Putri, ketiga RR, kemudian yang keempat itu adalah Kuat, yang kelima ini adalah Richard. Ini Richard prediksi saya akan dikabulkan justice kolaboratornya. Dari mana argumentasi saya adalah kalau kita lihat formasi bacaannya putusan itu besok ini udah kembali hakim kepada peraturan Mahkamah Agung surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Itu yang terakhir GC ini disidangkan. Ini udah terakhir. Jadi dari itu kelihatan saya memprediksi minimal dia akan dapat GC. Dialah yang terendah. Tapi dia berpotensi ini untuk dia lepas dari segala tuntutan kalau hakim yakin karena dia melakukan eksekusi itu karena terpaksa. Apakah itu 48 atau 51, dia berpotensi. Kalau yang lain ini berpotensi berubah, naik. Berpotensi berubah. Minimal yang angka tetap itu paling tidak, kalau prediksi saya juga, seperti yang Pak Sambo, kalau sekali lagi hakim berkeyakinan ini terbukti bersalah ya, prediksinya kemungkinannya itu
tetap, tapi bisa Ya. dia berubah menjadi naik. Baik. Kalau yang lain berubah naik, kalau Eliezer prediksi saya akan berubah menjadi turun. Berkurang. Baik, Ya. terima kasih Pak untuk kehadirannya Pak Yasami, Bang Martin juga terima kasih, Bang Saur juga terima kasih. Dan pemirsa kita akan tunggu bagaimana vonis hakim besok untuk kedua terdakwa ini, Putri dan juga Ferdy Sambo. Dan juga tentunya kami akan jeda sejenak, kami masih punya rangkaian kabar menarik setelah jeda berikut ini.